4, kelas F, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lingkungan organisasi sebagai tugas mata kuliah teori organisasi yang diampu oleh dosen Dr. Firdaus SMMM. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yaitu pengertian lingkungan organisasi, lingkungan jauh, lingkungan industri, operasi lingkungan, teori hubungan organisasi dan lingkungan, dan administrasi dalam analisis lingkungan. Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Lingkungan organisasi memiliki tiga komponen penting, yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan interface atau penghubung. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan faktor ekologi. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Beberapa faktor-faktor lingkungan jauh. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strategiknya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industri. Kemudian yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultur, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Ketiga, faktor politik. Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Keempat, faktor ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Ancaman terhadap ekologi pendukung kehidupan kita yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu masyarakat industrial biasanya dinamakan polusi. Kemudian yang terakhir, faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Sifat dan derajat persaingan dalam industri bergantung pada 5 kekuatan atau faktor, diantaranya adalah ancaman pendatang baru, daya tawar-menawar pembeli atau pelanggan, daya tawar-menawar pemasok, ancaman produk atau jasa substitusi jika ada, dan pertarungan di antara para anggota industri atau peserta persaingan. Pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru ke suatu industri membawa masuk kapasitas baru, keinginan untuk merebut bagian pasar atau market share, dan seringkali sumber daya yang cukup besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya rintangan memasuki suatu industri adalah skala ekonomi, diferensiasi produk, biaya pengalihan, kebutuhan modal, akses terhadap distribusi, keunggulan biaya absolut, dan kebijakan pemerintah juga reaksi pesaing.
Kemudian yang kedua, pemasok yang kuat. Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para anggota industri dengan kenaikan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat karenanya dapat menekan kemampuan laba suatu industri yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harganya sendiri. Pembeli yang kuat, pembeli atau pelanggan dapat juga menekan harga, menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesama anggota industri. Semua ini dapat menurunkan laba industri. Keempat, produk substitusi. Dengan menetapkan batas harga tertinggi, produk atau jasa substitusi membatasi potensi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Terakhir, persaingan di antara para anggota industri. Persaingan di antara anggota industri terjadi karena mereka berebut posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, introduksi produk, dan perang iklan. Kemudian operasi lingkungan. Lingkungan operasional juga dinamai lingkungan persaingan atau tugas, terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Beberapa di antara faktor-faktor ini yang terpenting adalah posisi bersaing. Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Profil pelanggan. Mengembangkan profil perusahaan dan calon pelanggan perusahaan, meningkatkan kemampuan para manajernya untuk merencanakan operasi strategis untuk mengantisipasi perubahan besar pasar dan untuk merealokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. Terakhir, pemasok. Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dan pemasoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. 10 perusahaan selalu bergantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan, bahan baku, dan peralatan. Teori hubungan organisasi dan lingkungan. Pada dasarnya, tak ada satupun makhluk atau organisasi yang mampu bertahan tanpa menjaga hubungan timbal balik secara baik dengan lingkungan dan organisasi di luar lingkungan internal organisasi itu sendiri. Dan kegagalan berbagai organisasi adalah karena kurang keterbukaan dalam memahami setiap perubahan demi perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Kurt Robbins dan Coulter pada tahun 1999 bahwa lingkungan merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Dari penjabaran tersebut, lingkungan organisasi dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi atau direct internal environment organization. 2. Lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi atau direct external environment organization atau tax environment. Dan yang ketiga, lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung terhadap organization atau indirect external environment organization atau general environment. Yang lebih dibutuhkan pemimpin adalah conceptual skill, human skill, kemudian technical skill. Hal ini karena pemimpin lebih berperan untuk mengelola organisasi dengan baik dan membuat hubungan dengan lingkungan internal dengan baik pula.
Top manager yang berkedudukan sebagai pemimpin. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Di bawah peran top manager ada middle dan first line manager. Kebalikan dari top manager, peran dan keahlian yang harus dimiliki oleh middle dan first line adalah mengenai technical skill, artinya posisi ini harus diisi oleh orang-orang yang memahami bagaimana prosedur dan teknis manajemen organisasi. Kemudian, administrasi dalam analisis lingkungan. Analisis lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi karena lingkungan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang harus diambil oleh administrator. Analisis ini bersifat outward looking, di mana administrator mengevaluasi posisi organisasi di tengah masyarakat. Teori-teori lingkungan yang bersifat pasif yang menyatakan bahwa organisasi dapat mempengaruhi, mengontrol, dan bahkan mengubah lingkungan. Namun, ada juga teori yang menyatakan bahwa organisasi berada di bawah kekuatan lingkungan dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Seorang administrator harus menyeimbangkan kedua pandangan ini dalam analisisnya, sehingga organisasi dapat menempatkan dirinya pada posisi yang strategis di tengah-tengah lingkungannya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yaitu lingkungan organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan operasionalnya. Terdiri dari lingkungan jauh, industri, dan operasional. Masing-masing komponen ini memiliki peran penting. Lingkungan jauh mencakup faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi yang memberikan peluang serta tantangan. Lingkungan industri melibatkan ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk substitusi, dan persaingan antar perusahaan. Lingkungan operasional mencakup faktor-faktor persaingan seperti posisi bersaing, profil pelanggan, dan hubungan dengan pemasok. Teori hubungan organisasi di lingkungannya mengindikasikan bahwa lingkungan mempengaruhi kinerja organisasi, terdiri dari lingkungan internal, eksternal langsung, dan tidak langsung. Lingkungan internal mencakup faktor dalam organisasi seperti karyawan dan manajer, sementara lingkungan eksternal langsung dan tidak langsung mencakup pemasok, pelanggan, serta faktor makro seperti kondisi politik dan ekonomi. Dalam analisis lingkungan, administrator harus menyeimbangkan pandangan bahwa organisasi dapat mempengaruhi dan dikendalikan oleh lingkungannya. Untuk tetap kompetitif, organisasi harus menyesuaikan diri atau mengambil langkah strategis dalam membentuk identitasnya di tengah perubahan lingkungan.